Nakama kembali lagi di podcast paling One Piece bersama gua Renovrianus, kapten dari bajak laut. Podcast terbaru ini yaitu Kapal dengan Kayu Adam, podcast Sunny Go. Gila, bersama temen gua Pandacil. Hari ini kita akan membahas chapter yang tidak pernah dikasih berhenti bernapas oleh Oda Sensei. Pace-nya bikin Gila. kardio. Dan lagi-lagi Nakama, seperti biasa kita tapping di tempat paling One Piece. Apalagi kalau bukan One Piece Cafe yang ada di Senayan Park. Luar biasa. Betul. Buat kalian yang pengen datang ke sini juga bebas, gratis, mau nonton, tapi jajan bayar sendiri. Gitu. Nah, sebelum kita bahas chapter yang luar biasa ini, kita mau berterima kasih dulu untuk para viewers. Waduh, gila. Gila, video kita tuh gue tonton berkali-kali ulang loh, gue juga. Oh, jangan-jangan semuanya lu tuh. Gila, gue seneng banget nontonnya, beneran. Kita ngehit 30.000 views per hari ini. Wow. Gila. Per kemarin sih 30.000 views dan subscribernya 2.000-an lah. Terima kasih pokoknya. Menimbang dari channelnya bener-bener dari nol ya. Dari nol. Jadi ke 30.000 viewers, gila banget sih. Buat para nakama, terima kasih untuk dukungannya, untuk supportnya. Iya. Jangan lupa buat yang belum subscribe aja di channel YouTube Ternyata Kamu Ibu, TKW. Dan ditonton, di likes dan di komen sebanyak-banyak ya. Biar apa? Biar kita terus berlayar sampai Laftel gitu. Masih sepi nih. Jadi doain aja biar ada sponsor banyak. Oh iya, bener. Boleh ya sponsor di sini. Gitu. Oke, nakama. Jadi kita akan bahas lebih banyak lagi chapter hari ini di podcast paling One Piece. Apalagi kalau bukan Sunny Go. Sunny Go. Ya, itu dia. Logo resminya belum ada. Lagi dikerjakan. Sebentar lagi dong. Minggu ini harus sudah jadi. Ya. Minggu ini harus sudah Gua jadi. nggak sabar Jadi tunggu aja logo resminya. Jadi bisa kita pakai buat merchandise, buat baju atau apapun gitu ya. Jadi tunggu aja logo resminya. Mungkin buat kita bikin Jolly Roger ya. Nah, Kita perlu Jolly Roger. bener. Nah, ini chapter ini benar-benar gila ya. Meskipun di chapter ini 13 halaman, tapi gua toleransi sedikit ya? karena gila 4 minggu berturut-turut tuh suatu hal yang Gila ya. gila ya. Terus kemarin Loki. Kita apa sih Sembrok paling mantap. Ya, Terus seminggu lalu mural. Loki. Aduh, gokil sih, semuanya tuh nggak dikasih napas gitu sama Oda Sensei. Emang pace-nya tuh udah kebaca ya bahwa ini bakal bentar lagi bungkus ya. Bener, bentar lagi memang musim mendekati perang akhir dan ya itu Oda tinggal ngeluarin semua kartu draft yang ketutup. Jadinya meledak terus chapter ini. Tuh. Tiap chapternya gitu. Ya. Sayangnya minggu depan libur, tapi nggak apa-apa. Gak apa-apa lah, 4 minggu berturut-turut tuh udah Istirahat dulu gitu. bersyukur banget. Nah, seperti biasa gue ngasih info sedikit kita berdua. Sebelum bahas chapternya lagi-lagi ada info apa terbaru di One Piece-an dunia nyata nih, Cil? Ada apa ya? Oh, Ada One Piece Netflix season One 2 Piece Netflix sudah rampung. kelar ya ininya ya, syutingnya. Bener. Berarti masuk tahap editing ya. Editing. Perkiraan tayang itu akhir tahun ini ya. Ya. Paling cepat atau ya paling lama ya awal tahun 2026. Ini bakal keren banget karena ini udah nyaris masuk ke Grand Line ya di awal ya. Udah di lockdown Udah kan? di lockdown. Udah di lockdown. Itu udah seru banget. Dianda Monse. Ya, jadi Aduh, sayang banget. para nakama yang fansnya Dianda Monse agak sedikit kecewa karena Dragon diganti ya. Tapi nggak apa-apa lah, gue yakin Dragon yang baru nih sama kerennya sama Dianda Monse ya. Dianda Monse udah jadi dragon, udah muncul di pulaunya Nami. Lu marah-marah sih Dianda Monse, ngapain marah-marah di Instagram? Iya. Jadi diganti kan? Kalau nggak lanjut tuh kontraknya. Iya. Tapi lebih bagus, lebih better dragon yang ini ya. Pastilah ya. Infonya itu dulu kali ya. Kayaknya itu aja deh. Sejauh ini itu dulu. Paling kan anime lain. Anime lain ada Sakamoto Days juga baru tayang. Sudah nggak baru tayang sih, udah tayangnya udah 8 episode. Lu kan suka banget mangganya ya? Suka banget bangganya dan gua akan menilai bagaimana bagusnya animenya itu nanti di season terakhir, di episode terakhir gitu. Mangganya tuh terbit di sini nggak? Terbit ya? 13 buku. Oh, mantap. Saya udah punya semua. Pasti lu udah punya semua. Sudah. Dan ini anime yang fresh sih. Jadi buat tontonan lain sambil nunggu One Piece yang sebentar lagi akan tayang bisa nonton Sakamoto Days. Nah, nakama, jadi langsung saja kita bahas ya. Ya. Buka Manga Plus-nya karena itu situs paling resmi, Manga Plus.
dan klik icon One Piece. Bentar ya. Karena kita akan membedah chapter 1139. Dengan judul Pelahap Gunung. Judulnya aja udah Mountain hentai sekali. Eater. Wah, ini bahasa-bahasa ambigu ya sebenarnya. Bahasa ambigu. Meskipun Eiichiro Oda dengan segala kejeniusan melesnya, dia bisa bikin cara agar makna ini jadi berbeda. Ya. Meskipun kita tahu beliau adalah ecchi, hentai. Majalah pornonya banyak Iya. dia. Dia tuh Sanji, Frankie ya. Oda Sanji, di dunia Frankie, nyata. dan Sengs di dunia nyata. Ya, betul. Gitu. Nah, tapi sebelum kita bahas ini, gue mau ngasih lihat sedikit cuplikan dulu di episode lalu. Kita sudah membahas ini. Gitu. Nah, yang menarik adalah ketika Luffy bilang, gue nggak pernah dengar cerita soal keluarganya. Apalagi setahu gue, dia jadi bajak laut sejak masih kecil. Dia menganggap Roger dan Rayleigh itu keluarganya sendiri. Ini lucu. Pas lagi ngomong kayak gitu, sosok misterius di Elbap yang siluet dikasih lihat. Ini mengkoneksikan benang merah ya. Gila. Nah, itu dia. Nah, bener kan? Kita membahas kalau kemungkinan Scooper Gaban itu muncul. Sebenarnya udah dibahas dari lama banget. Udah ya. lama banget. Dari Romance Dawn pun kita udah bahas. Dari podcast yang lalu ya. Kemungkinannya ada dua, hanya Shiki dan hanya Gaban saat Oh, itu. ada satu lagi waktu itu. Oh, siapa? Gue nggak ngerti sih maksud mereka gimana. Louis Arnold. Oh, Louis Arnold. Kalau menurut gue Louis Arnold nggak harus nongol di Nggak One harus Piece. nongol. Kalau dia Gitu. nggak harus nongol. Pokoknya penting itu si Shiki sama Gaban. Nah, ya kita akhirnya berhipotesis untuk dua kemungkinan Potensinya itu. cuma ada dua. Bagaimana kalau Dua. Gaban tuh potensinya teorinya Ya. seperti apa, Shiki pun seperti apa. Sampai akhirnya mengerucut, chapter per chapter muncul, mengerucut makin ini mah Gaban udah. Iya. Gaban yang paling Sepertinya Shiki tuh tugasnya sudah selesai ya, Sudah goalnya selesai. ya gitu. yang paling bikin gua ngehit itu Gaban ya itu pas Colin ngomong bokap gua bajak laut. Dari nama kolonnya sih. Iya. Ko-nya kan ada Cooper gitu-gitunya dari Betul. gitu-gitunya Dan ada. harusnya kalau udah nikahin raksasa, bukan bajak laut biasa, Oh iya. yang bisa nyampe Elbaf tuh. Oh. Dan Bukan main-main. Kayaknya Shiki itu terlalu jahat, terlalu liar untuk bisa dianggap sebagai lelaki yang baik gitu. Maksud gua ngerti gak sih? Setuju. Untuk menikahi seseorang, dia tuh bukan tipikal yang- Kayaknya bukan nikah ya. Bukan nikah. Bukan nikah ya, lebih Dia cuman, ke ya buat have fun aja. Titip benih. Lebih ke titip benih kalau Shiki ya. Iya. Pokoknya nanti kita bahas ya. Shiki tuh lebih ke nyulik. Ya, Nyulik. Ya, makanya lebih kejahat dia. Makanya lebih ke nyulik. untuk menjadi family man Kurang ya. kurang, dan gua waktu itu kita belum punya input Gaban ini wataknya seperti apa. Kita Tapi nggak tahu. kalau dibandingkan Shiki ya kemungkinan besarnya ke Gaban. Iya. Sampai akhirnya teori itu terbukti. Benar. Dan banyak juga tuh sebenarnya fans yang udah menduga itu ya. Banyak nakam yang sudah menduga kalau Gaban dari zaman baheula sampai akhirnya Udah ditunggu banget. Oda Sensei ngasih Iya. fan service ke kita semua. Kasihan, maksudnya si Gaban ini nggak keluar-keluar ya, udah Iya. udah puluhan tahun ya. Dulu sempat dianggap kakek-kakek yang rokok. Iya, bener, yang ada tatonya di sini nih. Bener. Itu sampai sekarang belum ketahuan siapa ya. Ya kita udah bahas Gaban duluan di sini ya, karena kami yang udah baca juga harus udah tahu Udah tahu. ada sosok ini. Tapi Sudah kita, baca semalam ya, pasti kita udah akan baca. bedah pelan-pelan ya. Dimulai dari cover story-nya dulu. Kita lihat ini cover story-nya masih di Wano dan masih dikasih lihat Husu ya. Iya. Dua sekawan pemberontak. Oh, ini ada yang memberontak nih. We captured a rebellious duo. Siapa nih yang memberontak dari Husu? Wah, ini jelas banget kalau dari gambar ininya ya, siluet tanduk dan bentuk kepalanya. Lu pasti menganggap Ulti enggak? Ulti dan Pejuan dong. Ulti dan Pejuan menurut lu? Ulti dan Pejuan. Ini Gila. kan topi Pejuan. Benar, gua juga Ulti kan tanduknya begini, Iya. keriting. Kalau si Pejuan, bener. dia lebih begitu. Gue juga tanduknya. menganggap seperti itu, tapi di kepala gue kenapa dia bisa ketangkep lemah banget? Iya. Apakah memang ditangkapnya pas lagi lemah? Menurut gue mungkin pakai trik ya. Ini kan, ini kayaknya ya, cover story tuh agak-agak komedi ya dari kemarin tuh ya. Kayak Yamato ngelihat siapa tuh nggak langsung geprek. Yamato kan kuat banget ya kan, tapi Yamato tuh lebih kayak ngeliatin dulu apa segala macem. Kalau kayak sampai, kalau misalkan Ulti dan Pejuan ya, kayaknya ada komedinya juga. Gimana cara ketangkepnya, atau gimana gitu. Gue udah menduga kayaknya Pejuan sama Ulti mirip nih siluetnya, tapi yang membatasi pemikiran itu adalah Apa? kok bisa seorang Husu nangkep mereka berdua? Iya. Mereka ini Tobiropo juga loh. Selevel ya sebenarnya ya. Selevel dan berdua lagi. Iya. Gimana nangkepnya tuh?
ya kemungkinan terbesar adalah kalau ini mereka berdua ya pas lagi lemah karena Pakai memang lagi abis ini kan luka-luka kan. Oh ya, ini banyak ini nih ya. Ini banyak huru-hara yang terjadi pos Onigashima kemarin. Iya. Bahkan King sama Queen tuh kurus ya. Ya kan harusnya tuh King sama Queen juga dalam posisi. Oh iya, si siapa namanya? King dan Queen aja tuh gampang banget diserap nutrisinya sama Ryokugyu itu gara-gara lemah. Gara-gara dia lemah. Menurut lu kalau misalkan Prime nih ya, Ryokugyu punya kesempatan nggak buat lawan King sama Queen? Oh ada dan bisa seimbang. Bisa seimbang ya? Iya, itu gampang banget langsung diikat, diserap ya nutrisinya ya. Kan bisa terbang dan lain-lain. Betul, kayaknya gini deh, siapa Pejuan dan Ulti kondisinya juga lagi nggak enak gitu loh. Ditambah si Albert ini kan kalau apinya masih ada dia nggak bisa diserang. Lunarian punya mekanisme tubuh seperti itu defensifnya ya. Iya, iya. Jadi berbahaya tuh. Kalau gue mau bahas sedikit nih sebelum kita itu. Boleh. Ini lagi rame nih diperbincangkan. Lagi rame diperbincangkan bahwa ini kenapa mereka berdua ini, bertiga ini jadi kayak beda kubu ya. Dibilang kan yang ini kan memberontak ya, si Pejuan sama Ulti. Lagi rame nih, apakah Pejuan sama Ulti nanti ditolongin Yamato? Oh. Karena kan Yamato di sini konsepnya lagi mau nyelamatin yang diculik-culik ya, sama Husu ya. Gitu. Terus gue kepikiran, apakah mungkin Pejuan dan Ulti yang tadinya keras kepala ya, apalagi Ulti keras kepala banget, sama Yamato marah banget ya. The real keras kepala. Ya, apa akhirnya di sini kan kita kayak lagi mau melihat development untuk Yamato. Apakah Yamato yang sangat ingin sekali menjadi Oden punya Nine Scabbard-nya sendiri? Salah duanya adalah dua anak ini. Dan yang unik dari dua ini adalah hanya Pejuan dan Ulti yang saudara adopsi. Iya kan? Kalau yang lain kan enggak, ya kan? Di antara Tobiropo dan lain gitu kan. Mungkin sisanya kayak 7-nya lagi entah siapa atau kan Natsusu gitu kan. Menarik ketika kita berpikir kalau suatu hari Yamato punya Nine Scabbard-nya sendiri. Wah, menarik sih. Soalnya gue lihat ya Yamato ke Ulti itu vibes-nya kayak Zoro ke Sanji. Kayak sebel gitu ya. Kayak sebel banget. Bisa dan dua-duanya kuat. Ulti kuat banget. Potensial apalagi kita nggak tahu kan tujuan Ulti dan kita nggak tahu. Gue masih belum awalnya menebak. Tidak jelas gitu. Iya, gue masih belum menebak nih. Tapi kalau itu kemungkinan itu masuk banget tuh. Ada apa? Nine Scabbard baru. Menurut kalian siapa aja yang akan direkrut? Silakan tulis di kolom komentar. Harusnya sih yang kuat-kuat ya. Harusnya yang kuat-kuat dan Tobiropo udah termasuk. Oh iya, terus Ulti dan Pejuan ini merepresentasikan Izo dan adik kakak siapa kalau di Nine Scabbard? Izo dan gue lupa namanya. Wah, Kiko. Makanan dulu, bentar ya. Ini dia, apa ini? Apa namanya ini? Big Bacon Pastry. Big Bacon Pastry. Aduh, mantap ini benar-benar ya. Oke. Menarik untuk dimakan ya. Saya minta sausnya ya, Mas. Itu dia. Iya, lu mau makan dulu atau gue lanjut? Lanjut. Siapa? Izo dan Kiku. Jadi masuk tuh ya. Udah adopsi. Bener sih. Terus juga ada adik kakak. Gitu. Kalau ngambil yang tipe berarti harus ada manusia ikan juga tuh. Iya, ada nggak tuh nanti? Oh, Kawamatsu. Kawamatsu punyanya si Oden. Lupa. Si ini. Siapa versi juniornya siapa? Kawamatsu nggak ada. Nggak ada ya di Wano. Mungkin maksud lu ini kali. Siapa namanya? Siapa? Saik apa? Enggak, maksud gua Kawamatsu tadi. Salah gue. Kawamatsu punyanya Oden. Bisa. Kawamatsu punya Oden. Maksud gua Kawamatsu tadi. Ya mungkin ada lah ya nanti kita di sana. Kita akan bahas lagi, tapi kan nggak harus plek-plek mirip. Iya. Gitu. Nah, sekarang lanjut kita buka halaman pertama. Nah, udah gue ngiler sama ini, tapi kita buka ini dulu. Kita masih dikasih gambaran kastil kerajaan Elbaf ya. Di sini yang ngomong Zoro. Zoro bilang, padahal gue udah nyari kuncinya sejak tadi, tapi tempat ini terlalu luas. Ini agak menarik ya. Zoro mencari sesuatu. Kayak nggak nyambung nih orang bisa nyari sesuatu. Mungkin karena udah Nami ya, jadi nggak nyasar ya. Dia selalu kayak gitu. Dia selalu ngomong seolah-olah dia yang bisa menemukan. Ingat di kan, di Enies Lobby kan. Akhirnya digeplak sama Nami, ya kan sama Sanji, apa segala macam. Dia kayak dia tuh nggak sadar diri bahwa dia itu tuh adalah kru yang paling nggak bisa untuk nyari. Pasti para penjaga gerbang di kastil ini tahu. Kastil ini pun tidak tahu di mana kunci itu disimpan. Kurasa yang mengetahuinya hanyalah Tuan Jorol dan mungkin beberapa orang tetua kami saja. Emang masih ada sisa tetua ya? Ya Jorol, gua nggak tahu sih. Kan belum dikasih lihat. Tapi yang menarik adalah ini sebenarnya belum tayang ya. Tapi waktu kita tapping sama Geralt, kita ngebahas kemungkinan Jorol ini pengkhianat sebenarnya. Apakah dia yang membunuh semuanya, lalu menumpahkannya ke Loki sehingga terima kasih Mas. Terima kasih Mas. Sehingga Loki tidak perlu sehingga Loki nggak boleh dibebasin biar kenyataannya tidak tersebar. Betul, biar aibnya
tidak terdengar ya keluar ya. Tapi menurut gua masih potensial emang Loki aja yang berani. Oke aja. Karena untuk detail teori ini mendingan nonton di Betul. episode depan aja pas sama Geralt. Yang sama Geralt nih. Iya. Karena potensi Loki sebagai God of Mischief belum keungkap nih Sin, masih kayak baik aja ya. Betul. Nanti. Lanjut di sini si kakek kepala pedang itu ya, oh nih si Luffy yang ngomongnya. Apa mungkin dia akan mengatakan di mana kunci itu berada? Gak mungkin, karena melepaskan Loki adalah setara dengan kejahatan besar. Gila ya. Terrible crime. Ini gue sembari makan ya guys. Hmm. Silakan lanjut pada Cil. Ya, terus nah kerennya dari Zoro nih ya, sebagai tangan kanan Luffy, Hah? dia bilang we didn't decide we were going to free him yet either. Jadi mereka tuh belum menyatakan bahwa kita bakal ngebebasin Loki gitu kan. Iya, Meskipun si Luffy tuh pengen banget ngebebasin Loki ya. Meskipun kita juga yakin ya, sekuat apapun Luffy, apapun Loki tokoh utama tetaplah bisa ya. Luffy bisa menang. Bisa lah menang gitu kan. Cuma ya Zoro Kayak ada Luffy dan Zoro tuh udah aman sebenarnya. Iya, Zoro tuh wise lah ya, Iya. bijak ya untuk ya nggak langsung lah, jangan kita kayak tanyakan motifnya dulu atau apa gitu. Dan ada Nami ini yang demen negosiasi ya, jadi nggak segampang itu tiba-tiba langsung lepasin. Harus ada kesepakatan, ya kan biasanya kayak gitu. Meskipun ketika ada Nami gagal tuh waktu Brook. Ya, itu gagal. Bener. Nah kalau di bahasa Inggris, you are so strict Zoro. Kalau di bahasa Indonesia apa? Jangan gitu dong Zoro, jangan ngomong gitu dong. Oke. Kayak, ya lah, Iya, santai kali aku amat oke, gitu oke. kali Iya, mungkin sama maksudnya. lah, sama. Coba kalian lihat ini, Sama. ada apa? Karpet merah, megaskan jangan-jangan di sebelah sana adalah ruang singgasana. Masuklah ke ruang kerajaan ya. Ya. Si Road itu masih ini ya, masih apa namanya, bener-bener warga Elbaf yang taat ya, kayak masuk permisi gitu untuk masuk izin. Iya. Karena raja dianggap penting banget di sana. Bener. Dia otaku sih ya. Iya, Jadi iya, kayak mungkin ada trait yang cukup berbeda dengan karakter pada umumnya, ya kan? Mungkin yang membedakan ini, dia sangat patuh ya. Dia emang demen ngoleksi action figure manusia beneran ya. Tapi dia tetap menaati peraturan. Ya. Tempat ini antar lebur, gila ini bener-bener pertarungan yang dari ngelihatnya aja, Nakama, gue udah membayangkan bagaimana mengerikannya pertarungan yang ada di sini. Iya. Bayangin satu orang, ini kalau kebenarannya Loki lawan versus everybody ya, satu orang, Loki harus bikin podcast. gila, ini melawan 100 raksasa yang kuat-kuat loh. Iya, Maksud gue gila sih, ini gokil sih, Gokil. termasuk King Harald. termasuk. Atau jangan-jangan King Harald dan Loki sebenarnya bekerja sama. Kebayang gak sih tiba-tiba kalau sebenarnya ada yang ingin menggulingkan kerajaan ya? Oh iya, karena kita udah diajarin di Arabasta. Iya. Vivi sama Cobra tuh kayak musuh dari semua pemberontak gitu ya, kasihan banget, di demonize banget ya. Iya. Raja dibilang mencuri hujan ya kan. Nah kalau di Elbaf mungkin raja dibilang apa gitu. Kita sering banget diperlihatkan raja-raja baik yang dianggap jahat. Raja Riku contohnya. Kalau Raja Riku lebih parah karena Raja Riku dihilangkan. Iya. Dia ada di bawah jadi boneka ya. Bisa jadi, Dia ini gue hilangkan. jadi baru kepikiran nih. Bisa jadi jangan-jangan memang ini Raja Harald, ini King Harald difitnah Ya. oleh seseorang, dianggap jahat, mau dibunuh, dilindungi oleh Loki sebenarnya. Akhirnya Nah Loki, itu Jarul yang membelokkan ini semua. iya, kemungkinan ya. Kemungkinan. Jadi dia akhirnya bertarung, King Harald kayak lu harus bunuh gua untuk Iya. dapetin kekuatan ini buat Betul. lu. Anjir. Jadi sebenarnya korban fitnah ya. Sebenarnya korban fitnah. Kan kalau kita bahas sama Geralt kan tidak ada teori ini. Tidak nih. ada, Tidak ada tidak ada. pembahasan kalau Raja, ini rajanya sudut yang- pandangnya raja. Saat itu kita sudut pandangnya Jorul ya. iya, dan Jorul. sudut pandangnya saat itu yang jahat pure Jorul. Iya. Loki Loki doang yang dianggap ini yang di kambing hitamkan. Kalau di sini kami hitamkan juga Raja Harald ya. King Harald. Jadi kayak wah menarik sih. Tapi feeling gua ada tuh ke arah sana tuh ada tuh harusnya. Ada. Wah, Meskipun menarik. ada juga ya pangeran yang pengen bunuh rajanya juga ada Iya. ya, gitu kan. Tapi kayaknya lebih masuk akal harusnya sih raja sama pangeran ini satu kubu ya. Iya, kalau kita melihat cerita One Piece sejauh ini, raja yang difitnah tuh udah sering banget. Iya. Ya, seperti tadi Cobra, Raja Riku, Hmm. terus nggak ada lagi sih Iya. dua raja itu doang sih. Kalau Neptune kan emang udah dicintai tapi emang Hodinya aja brengsek. Iya. Nah itu ada juga tuh orang-orang yang pengen membunuh raja seperti Hodi. Yang gue nggak ada alasan apa-apa, gue cuma pengen bunuh doang. Gitu. Jadi ada kemungkinan itu ya, Iya. Nakama ya. Gimana menurut kalian? Tulis di komen. Lanjut ya. Atapnya sampai bolong, ini pertarungan besar. Ternyata ruang singgasana dan di sini ada simbol. Simbol apa itu?
Wah, simbolnya sangat familiar ya. Ya, Hmm. pas dilihat, oh bentuknya benar juga. Bentuknya seperti lingkaran sihir yang pernah gue lihat di buku. Kalau kita ngelihat lingkaran sihir ini, seperti itu adalah sesuatu yang dibuat oleh penduduk sebuah negara tertentu untuk melakukan. Kita ingat jadi adegan Brook ya. Ya. Apa nama kotanya? Ya, lupa lagi. Lupa gua. lagi adalah tempat yang Mereka Brook tuh lagi ritual ya. memanggil Saat iblis. time skip. Kebetulan Brook tuh lagi di teleport sama Kuma. Iya. Ya kan? Dan ini ternyata kita nggak ngeh kalau ini beneran medium teleport ya. Iya. Ternyata ini memang digunakan untuk memanggil atau mengirim orang ya, iblis ya iblis. gitu kan. Lebih tepatnya iblis. Iblis bener. Dan Kebetulan yang muncul Brook. pas banget. Jadi gue juga kalau misalkan jadi sekte tersebut ya, gue jadi makin percaya sih. Percaya benar. Orang nongol. Tapi ya, ini kita baca dulu bentar ya. Ada orang bisa manggil iblis. Gue juga nggak tahu pastinya kata Iya. si Rod. Tapi kenapa benar ada di singgasana ya, gue jadi merinding. Hmm. Nah sebenarnya menarik adalah apakah memang di zaman dulu ritual ini bisa memanggil iblis beneran Betul, sebenarnya. Ketika buah iblis belum ada. Betul. Atau di zaman sekarang yang bisa dipanggil ke sini adalah orang-orang dengan kemampuan iblis. Iya. Entah yang pure iblis kayak Gorosei Mm-mm. atau punya kemampuan iblis setannya tuh kayak Iya, Cerberus. betul. Dan gue tapi si itu bisa Iya. ya, si siapa namanya? Enggak, kalau menurut gue dia hanya dipanggil. Jadi yang udah bikinin di situ. Jadi ada diskusi nih bahwa sebelum ini terjadi, sebelum si Gunko sama Shamrock bisa masuk situ, ada satu pengkhianat. Entah itu Jorul, entah itu Gorosei apa udah pernah datang ke situ. Dia udah bikin Magic Circle ini Ya. untuk suatu hari nanti ngedatengin Holy Knights. Iya. Nah, yang tadi gue mau bahas adalah tapi Gunko sama Shamrock bisa, padahal bukan iblis gitu kan. Iya, menurut lo. iya. Nah, kan di dunia One Piece kita udah yakin bahwa hal yang dibilang suci sebenarnya kebalikannya. Iya. Marine, World Government sebenarnya yang jahat. Nah, Imu dibilang raja, padahal dia iblisnya gitu kan. Atau bisa jadi memang karena sudah tertanam buah iblis di dalam tubuh mereka, Ya, bisa jadi sehingga juga. mereka sudah dianggap iblis. Bisa jadi juga. Jadi siapapun yang menggunakan buah iblis bisa Jadi dipanggil ke iblis situ. ya, bisa Makanya jadi Brook iblis. pun secara kebetulan ya. Pas banget ya, Pas banget benar, munculnya benar, di situ benar. gitu. Brook yang buahnya Yomi yang Yomi. bukan nggak bisa mati ya. Nah itu banyak nakam yang salah tuh. Yomi itu cuma bisa ngidupin sekali ya. Iya, itu revive fruit. Jadi dia reborn, tapi bukan Selamanya, iya, abis itu mati hidup lagi enggak. Iya, gitu bukan. konsepnya. Rasanya gue belum lama ini pernah ngeliat sesuatu yang mirip. Ini dia lupa ya, ngeliat di Gorosei ya. Tiba-tiba ada suara, Luffy si Tobi Jerami. Nah ini si Rod nih kayak Usop banget ya. Suara apa tuh iblis ya? Mana mungkin suara iblis, jangan-jangan tuh suara Rogentaya. Bentar ya, gue mau berteori sedikit. Ya. Ini kan Nami bilang, gue pernah lihat di buku ya, dia bilang ya. Nah, kita kan tahu Arabasta itu Alubarna istananya. Pernah lihat di buku maksudnya? Ini nih, yang buku yang di atas. Yang ini loh. Oh benar Yang pernah lihat di buku. Ya. Arabasta kan kastil Alubarna kan udah 4.000 tahun ya. Dia Ya. paling tua tuh di situ ya. Nah, terus di akhir di akhir Arabasta Dia minta semua bukunya. dia minta semua bukunya dan gue Cobra. yakin Arabasta tuh punya menyimpan Enggak semuanya sih, beberapa yang iya dia pengen beberapa punya. tapi banyak banget hal-hal yang menurut gue ini kayak ada hubungan deh kayak sama Arabasta zaman dulu, Lily Iya, apa iya, segala iya. macam yang Iya. iblis-iblisan lah ya zaman dulu ya. Jadi kayaknya makanya Nami familiar gitu ya. Iya. Ini menurut gue aja sih. Lanjut. Terus Nah ini masih dilanjutin ya omongannya si Someone Mysterious ini. Udah lama gue pengen ketemu sama lo. Anjir. suara kayak gimana ya? Suara tetap sama nggak ya? Kayak yang flashback Roger. Harusnya sama sih. Harusnya sama ya? Harusnya sama. Tapi mungkin dibikin lebih bergema karena tempatnya kan Bener. Kastil, batu, terus udah ini ya. kayak goa gitu lah. Kayak gua bener-bener. Si Rod beristirahat dengan damai, anjir. Siapa? Tunjukkan dirimu. Apakah Kisanak adalah iblis yang telah dipanggil kemari? Ternyata kastil ini memang dikutuk. Ayo segera pergi dari sini sebelum dirasuki olehnya. Tunggu, jangan pergi. Wah. Ku bilang tung, jebret. Muncullah kampak. Gue pas kampak ini muncul, udah teriak gue langsung. Wah bener udah. Fix, nggak ada yang lain ini mah. Nah, cuma pertanyaan gua nih, apakah kalau si Gaban nih ya, ini kampaknya gede banget. Ini Iya. kampaknya segede road ya. Ini kayak kampak raksasa. Iya. Sedangkan kita lihat kampaknya Gaban tuh kampak normal, kampak ya kampak tuh besar ya. Tapi Iya, ya kampaknya Gaban, ukuran Iya. Gaban bukan kampak. Apakah sama juga berbuah iblis? Jadi bisa ukuran raksasa?
karena pas nyerang jadi gede gitu loh. Jadi Jadi gede. ke arah Rod tuh kayak segede Rod gitu. Oh bisa jadi. Iya. Atau bisa jadi kemampuan dia adalah membesarkan sesuatu. Iya, membesarkan sesuatu maksud gue gitu. Tapi benda mati ya, bukan benda hidup ya. Kan Iya. banyak yang berpikir, well, nah banyak juga yang Nah, salah. tapi udah punya. Oh iya itu Si Biblos. Si Biblos ya. Si Biblos, benar. makanya bingung. Berarti kampaknya mungkin. Kampaknya. Iya. Tapi buah iblis apa ya? Kalau di non canon ada giant fruit. Jadi dia makan itu jadi gede. Lah, tapi kan udah dimakan sama si Siapa? Serbuan Wolf. Oh iya, di itu juga ada ya. Nah, Ada. di non canon juga ada. Oh gitu. Dia jadi raksasa, ada. Itu non canon. Iya, udah dimakan Sanjuan Sanjuan Wolf Wolf. kan makan raksasa yang makan buah iblis raksasa. Berarti teknologi. Teknologi bisa. Teknologi ya. Bisa. Atau memang ketidak konsistenan kadang-kadang udah gitu ya. Enggak. Iya, bisa jadi gitu, bisa Si jadi. Enma, lu inget Enma tuh gede Iya, banget jadi kecil gitu. kan? Nah, kayaknya di beberapa senjata tertentu ada mekanismenya sendiri tuh. Ketika yang megang kecil jadi kecil. Nah, Ketika- kayak itu teknologi tuh teknologi. kayaknya. Belum Bisa jadi- diperkenalkan mungkin ya. Benar. Soalnya gue curiga kok si Rod bisa hampir kayak kebelah gitu, segede gitu kan. Atau kampaknya nggak segede gitu. Nggak segede gitu. Atau yang dia lempar kampak yang gede aja. Oh, yang ada di situ. Yang ada di situ. Iya, ini kan bekas perang ya. Iya, jadi Masuk akal. ini yang dilempar bukan kampaknya Karena dia ya. Iya, karena Kampak- di kampak tempat orang kan perang, udah. di tempat perang tuh masih banyak gua rasa senjata-senjata ada di situ ya. Kalau menurut gue sih udah paling masuk akal itu. Ini kampak Iya. yang ada di situ dilempar sama dia. Soalnya buah iblis raksasa udah diambil. Iya. Buah iblis pembesar benda mati udah diambil. Nah, itu Biblos. penting tuh. Itu Karena penting. banyak nakama yang salah nangkep. Dia berpikir bisa gedein semuanya. Oh enggak, benda mati. Makanya dia pikir, woi gampang nih, gaban ikannya gedein Iya, bubunya. Nggak bisa ya. Nggak bisa, itu hanya membesarkan benda mati saja. Gitu. Rod jangan, ini si Rod saking ketakutnya loncat, buka apa, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Luffy menyelamatkan Nami. Di atas kursi ada seseorang, maafkan aku namanya Taso gitu. Wah gua hukum ntar lu gitu. Muncullah sosok, ini gila sih. Ini kalau kita lihat, sosoknya kakek tua yang ceria. Iya. Gua ngeliat ini, vibes-nya tuh kayak Krokus. Kalau Rayleigh kan pas muncul pertama tuh sangar kan. Yang dia lagi mabok, yang di Iya. penjara, Iya. dikenalnya deng. Ya udahlah, sama kayak Zoro sama Sanji lah. Iya, Saat Zoro begini, dia. Sanji kan di Barati. Barati. Lagi ramah banget Iya. sama orang, benar-benar baik. Ini kayak apa ya? Kayak Muten Roshi-nya di Dragon Ball. Muten Roshi, benar. Kame Sennin di Dragon Iya. Ball. Jiraiya di Naruto. Iya. Kebetulan persis juga sifatnya. Kemejanya pun kembang-kembang. Netero ramah gak? Netero Awal-awal lupa gua. beda vibes-nya Beda sih. ya? Kame Sennin ya, Kame ini Kame Sennin. Sennin sama Jiraiya lah ini. Ini kemejanya pun kembang-kembang sama kayak kemeja Sanji kalau setiap dapat kostum. Ini pokoknya vibes-nya Sanji banget deh. Kemejanya kemeja pantai. Pakai caping, Iya, semuanya warna. betul. Dan diperkenalkan sebagai kakek Ya. Yasan. Kakek Ya, kenapa Anda bisa ada di sini? Manusia penduduk Elbap, mantan bajak laut, kakek Ya. Seolah-olah kita nggak tahu Oda. Anjing apa sih? Masih diulurnya itu kenapa? Enggak, ya? ini bukan buat kita, buat masyarakat One Piece. Kan iya, kadang iya, gitu iya. kan. Ada buat masyarakat One Piece, ada buat pembaca. Ya. Iya dong, buat masyarakat One Piece. Tadi gue sempat merasakan haki yang aneh. Jadi gue kesini. Hakinya nggak ada malah ada lu semua katanya. Silakan. Berarti ada ini lagi. sebelum kita bahas ini. Wih, koin. Ini menu baru. Kayak gue belum pernah lihat ini deh. Ini ya, es coffee. Es kopinya mau apa kak? Yang latte deh, latte. Aku Ini juga menu apa mau nih? yang. Ini tisu kak. Oh, Chizu. Ini menu baru ya? Betul. Pantesan belum pernah lihat deh. Ini menu baru yang ada di One Piece Cafe. Bisa zoom nggak ya? Biar kelihatan ya. Ih, gila Ini keren banget. akan dijual mulai hari Jumat tanggal 14 Februari. Wow, jadi ini Dua ya kopinya. Chizu. Cafe latte kak. Iya. Keren Dan harganya banget. murah. Cuman 30.000. Wow, gue sih pasti bakal beli ini sih. Ini cocok bulan puasa nanti Ada buat Jolly Roger-nya buka loh. puasa enak nih. Mantap. Udah kita makan ya. Iya. Si panas. Dessert ya berarti ya? Set. Mantap. Nah, lanjut. Nah, ini kita bahas dulu nih. Ya jadi ini kayaknya Dia merasakan Mister Ya hati ini ya? nih buat masyarakat One Piece ya. Ya pembaca mah udah yakin lah ya ini. Dan level dapat. dia bisa merasakan haki misterius ya. Ya berarti ini hakinya Gunko dan Dan Shamrock. Shamrock. Mereka langsung udah kabur ya, pergi. Nah iya nih, si kakek-kakek ini kan jeraya banget ya. Gaya banget. Tapi sebelum kita bahas lagi, tadi udah ada menu yang datang. Ya gue juga agak lapar nih. Ini mau gua kasih lihat bagaimana bentuknya. Jadi ini dalamnya itu adalah apa? Mozzarella ya. Dan kalau lu buka ditarik. Nah, ini dia.
Mantap banget. Masih anget nih guys. Mantap abis. Ini harus segera dimakan ya karena Wah. kalau enggak dia nggak bisa begini Oh, mozzarella. ada mozzarellanya ya dalamnya ya. Oh, mantap. Gue pakai tangan aja lah barbar. Aduh, kenapa enak banget? Mantap. Wah ini enak sih. Enak Oh nih iya benar, ada mozzarellanya di dalam tuh. buat ngemil, campur Ah. kopi, mantep. Hmm. Mantep. Oke kalau mau beli hari mulai tanggal 14 Februari sudah dijual. Gila, enak Harganya banget. hanya 30.000. Ini tuh kayak pancake ya. Tapi ada mozzarellanya di dalam. Ya. Mantap. Kita makan Jolly Roger. Rogernya One Piece kita makan ya. Hmm. Gila banyak banget nih makanan. Kalau mau kalian mau sponsor juga boleh loh. Mejanya masih luas. Masih luas. Lanjut. Ternyata untuk selevelnya Gaban dia bisa merasakan haki yang luar biasa udah pasti Iya. lah ya. Ini Yasan ya kakek iya ya. Dia bisa merasakan hakinya Bentar, Sandrock dan Bunko. gue mau intermezzo ke universe lain, di anime lain. Apa tuh? Lu kan baca ya, Hunter ya. Kalau di sana kan ada juga yang bisa merasakan Nen. Itu kemampuan khusus atau enggak? Gue nggak inget nih. Banyak. Itu harus dia spesial Itu harus profesinya. mempelajari Nen aja. Mempelajari Nen. Bisa Nen khusus. ngerasain hawa keberadaan itu kan? Bisa ngerasain Oke. Nen tiba-tiba mati dalam keadaan Zetsu itu Oke, tapi nggak bisa semua kan? Nggak semua sebenarnya orang kan? konsepnya tuh kayak Dragon Ball aja. Dragon Ball kan bisa ngerasain, oh ada orang di situ. Iya. Ngerasain ki gitu. Iya, ki. Jadi sebenarnya konsep ini tuh udah banyak di beberapa manga atau anime lah. Ini tuh kayak apa aura ya? Aura. Kayak aura ya, haki, Haki. ki itu Nen. Ya. Ya ini tuh ini kan kemampuan yang dipelajari Luffy sama Rayleigh yang ada gajah segala macem. Dia bisa ngerasain Kenbun ini. Kenbun. Kenbun aja. Aku sudah dengar tentang dirimu Luffy. Kabarnya kau berhasil ngalahin Kaido ya. Setelah mendengarnya gue jadi pengen balik lagi ke Wano. Anjir. Auranya the best. Ih kalau dilihat mukanya mirip ini ya. Mirip Dr. Kureha ya. Jangan anaknya lagi. Mirip Garp sih. Mirip Garp malah. Garp mirip, tapi gue lebih ke Dr. Kureha sih. Bisa jadi anaknya Dr. Kureha. Iya, kan Dr. Kureha udah tua. Dan dia 104 akrab sama Roger lagi. Ya, 141. Iya, jangan-jangan anaknya dititipin nih, bawa anak gue dah. Kayaknya bukan anak deh, cucu malah. Masih kejauhan umurnya. Oh iya, entah anak cucu. entah cucu ya. Cucu. Iya. Nanti mungkin ada lagi yang lebih tua, udah meninggal dong harusnya. Iya, Siapa iya. gitu. Kakek ya. Penduduk Elbap memanggil beliau kakek ya. Kisanak sekalian sempat mengunjungi sekolah kan. Ada Replay. Nah, ini suaminya. Nah, ini dia suami dari Replay yang sudah masuk dalam gua. Gimana ya caranya ya? Dia sendiri yang nganterin sel telur itu ya? Iya. Ya enggak caranya dulu. Sampai ke sel telur. Caranya masuk ke dalam terus ngocok udah itu. Ada. Ya Allah. Lu jangan kayak gitu nanti channelnya kenapa-napa. Kan ngocoknya banyak, ngocok. Oh ya, ngocok arisan. Ambigunya banyak. Enggak sih ngocok itu maksudnya. Lanjut. Oh jadi kau ayah dari bocah raksasa itu ya? Bocah raksasa? Iya. Hahaha, nggak salah sih katanya. Rupanya kalian sudah bertemu dengan Kolon dan Replay ya? Anakku lebih banyak mewarisi darah raksasa yang dimiliki ibunya. Dia tumbuh besar tanpa pernah bisa gua gendong. Anjir, ini nggak pernah gendong anaknya. Ini sulit ya. Karena kegedean anaknya. Iya. Gila, darahnya kebanyakan darah Ibu, biasanya kalau laki banyak kan darah ibu. ibu. Iya. Biar terlihat begitu usia 20 tahun anjir. Lebih tua dari Luffy loh, Iya. setahun. Luffy Tapi udah 19. sering lah, muka-muka awet muda di One Piece Iya, tuh iya, banyak. Bukan awet muda, dia raksasa aja. Iya, dia raksasa. Sedangkan usia Replay adalah 80 tahun. Dia bahkan lebih tua dari gua. 80 tahun masih glowing ya. Masih dianggap muda tau di raksasa mah. Menikah dengan raksasa itu lebih banyak ruginya. Hanya gua aja yang terus bertambah tua sedangkan dia enggak. Nah, ini mungkin yang pernah kita bahas waktu itu, konsep time dilation. Perbedaan usia ya di Iya, apa iya. namanya waktu di Elbaf tuh kayak lebih lama. Ya. Jadinya ntar kalau keluar tuh udah pada tua misalkan, di dalam ini mereka awet muda. Atau gitu. terasanya lebih lama aja. Rasanya lebih lama. Padahal Tuh. ya buat Elbaf kan ya emang segini waktunya gitu. Tapi nggak ngerti sih Normal. konsep waktunya ya. Benar-benar. Begitu ya. Oh mungkin ini juga kenapa membuat si Gaban terlihat lebih tua Daripada Rayleigh. daripada Rayleigh. Iya. Karena waktunya beda zona Makanya kan waktu itu gue bilang,
Kayaknya perlu ada time skip lagi deh buat persiapan Anjir. Final War. Gue sih nggak setuju sih. Satu-satunya cara untuk time skip yang normal adalah dengan time dilation. Jadi nggak ngaruh sama sekali. Waktunya tuh nggak kayak kelihatan pindah. Jadi ini kayak cuma latihan biasa, tapi sebenarnya di luar tuh udah berapa tahun. Tapi menurut gue gitu untuk loh. kalaupun mau latihan, ya latihan di sini sih. Nggak harus, karena kalau di time skip lagi. Iya latihan di sini maksud gue. Time skip kan waktunya Oh iya. skip. Iya, maksud gue Iya. tidak kayak time skip yang Nggak nyebar, hilang. nggak kemana-mana. Yang hilang gitu Maksud gue waktunya. persiapan buat perang, Iya, tapi iya. nggak perlu ngabisin waktu. Kalau latihan sih gue yakin akan ada. Nggak perlu ya. ngabisin waktu gitu. Entah itu latihan spirit yang ada di Elbaf dan lain-lain ya. Gue Iya. nggak ngerti sih, tapi harusnya itu ada. Menurut gue Final War penting banget persiapan dari meriam, dari kapal, dari hakinya yang baru ya kan. Kata Nami, gue nggak nyangka ada manusia yang bisa nikah sama raksasa kayak lu. Lu tahu nggak ada manusia kecil yang nikah sama Big Mom? Dialah the real pelahap gunung pertama ya. Ya, Pelahap gunung pertama dia tuh. Anjir. Cinta itu bebas. Nah ini menarik sih. Cinta itu sering dibahas di setiap chapter ya. Pertama kali yang bilang the power of love itu Garp. Seingat gue ya. di Water Waktu dia Seven. nonjok Luffy, Haki belum diperkenalkan. Ini kekuatan cinta. Itu Luffy bisa luka. Iya, jangan-jangan memang cinta itu kemampuannya sebesar itu. Seperti yang kita bahas, cinta itu bisa berpengaruh besar di dunia One Piece. Sekecil lu ditolak aja, nolak perasaan itu bisa bikin perang. Iya. Kalau menurut kakak-kakaknya Shirahoshi di Betul. mana? Marijoa. Hmm. Jadi the power of love itu, Makanya harus hati-hati ya untuk menolak cinta, untuk apapun lah. makanya Nami bisa mukul Luffy bonyok. Karena dia cinta dengan krunya. Iya benar-benar. Jadi kalau lu cinta, lu bisa melakukan apapun kali ya? Betul. Bahkan Vivi bisa ngelukain monster trio di menuju Arabasta. Iya, Dipukul, itu aneh banget. Vivi nggak ada iya. level untuk bisa ngelukain Zoro, Sanji, nggak ada. Bener. Kalau Nami masih mending lah ya, karena Nami kan adalah potensi apa lah ya. Kalau Vivi nggak mungkin banget gitu kan. Cinta itu bebas. Bahkan Dadan bisa mukulin Garp. Ya. Nah, itu cinta sebenarnya, dia sayang. The power of love. Dia sayang itu. Ini cinta ini menurut gua akan jadi poin penting juga di dunia One Piece ya. Kayaknya ya. Lagi pula sepanjang sejarah dunia ini ada banyak sekali bangsa berdarah campuran. Ternyata Buccaneer tuh campuran ya. Campuran. Campuran berarti setengah raksasa. Harusnya raksasa sama manusia sih. Tapi yang Karena 50-50 ukurannya ya? 50-50. harus 50-50, nggak boleh lebih besar. Iya. Gue baru ngeliat ternyata Buccaneer tuh campuran, dan kenapa dianggap langka? Karena tidak semuanya bisa 50-50. Iya, sulit untuk Sulit. jadi itu, untuk berhasil Iya, gitu iya, kan. iya. Dianggaplah Buccaneer karena punya itu. Makanya gue yakin kayak Shirohige itu Buccaneer juga, meskipun yang baru diperkenalkan Kuma ya. Iya, 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 Kayaknya iya. tubuh ukurannya tuh raksasa bukan, manusia kegedean. Dan ini Betul. juga yang menguatkan karakter menguatkan dunia One Piece jadi lumrah ya. Iya. Bagaimana struktur tubuhnya tuh gedenya aneh-aneh. Makanya tadi dibilang anatominya One Piece tuh paling jelek gitu Iya. kan. Ternyata masih bisa dijelaskan di sini. Oda tuh dengan pintar bisa menjelaskan semuanya gitu. Betul. Ada juga Dosundada. Dosundada itu kalau dalam bahasa terjemahannya, Mm-mm. yaitu ya si manusia Tontata dan manusia ya. Iya. Baru Oh, ada satu. Itu Sejauh ini. anaknya si Big Mom. Big Mom Si Big Mom tuh pernah sama dwarf ya, sama Tontata. sama Tontata. Yang kayak ada sayapnya tuh di belakangnya, Iya. kayak peri, mirip peri. Namanya siapa ya? Charlotte Normande kalau nggak Iya, salah, atau siapa Charlotte. gitu ya. Pokoknya baru satu yang diketahui, Mhm. itu disebut Dosundada. Harusnya Iya. udah ada beberapa ya. Iya, iya. Manusia tubuh panjang. Nah, itu manusia tubuh panjang tuh berarti campuran manusia tangan panjang dan kaki panjang menurut gua. Oh, beda nih bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Bahasa Indonesia dia dipotong satu. Kalau bahasa Inggris ada long arm sama long legs. Oh. Gitu. Kalau di sini, gue jadi pahamnya ya kayak tadi lu bilang, Iya. penggabungan antara long arm sama long leg. Karena campuran kan. Kalau di sini long arm sama long leg. Jadi kemungkinannya long arm itu manusia sama apa gitu ya. Udah belum dijelasin. Long leg itu manusia sama Kalau apa. long arm kan ada sukunya sendiri. Iya. Long leg juga ada sukunya sendiri. Ada, makanya jadi kalau dipikir di sini long arm itu tercipta dari gabungan manusia sama apa gitu loh. Beda. Atau bisa jadi maksudnya adalah the long arm dan the long legs. Maksudnya gabungan kedua. Gabungan bisa itu. juga. Iya. Bisa jadi ya. Iya, masukkan ini sebenarnya manusia tubuh Iya. panjang daripada bilang ini. Wotan. Nah, Wotan ini pernah kita lihat di... Jadi buat para nakama jangan buru-buru Google Wotan itu apa. Karena kalau Google, itu adalah God ya. Iya. Itu adalah ras Tuhan. Sebenarnya bukan ya. Wotan ini pernah dikasih lihat di Ark Foxy.
Itu adalah arc yang paling kalian gak suka. Nah, makanya gue bilang tidak ada arc yang tidak penting. Semuanya penting. Dapat ini kopi juga Yeay. dari dunia One Piece. Ini penghilang kantuk. Mantap. Nah, di arc Foxy ada Wotan, manusia Betul. setengah ikan Iya. dan setengah raksasa. Itu di monster Masih inget nggak namanya? Grogi. Gue masih inget namanya. Siapa? Big Pen. Big Pen, betul. Big Pen. Dia Itu- diapain ya? Gue lupa. Ditendang Sanji apa diapain ya? Ditendang. Pokoknya tuh di monster Grogi dah, temannya Pickles dan lain-lain dah. Iya. Nah, jurusnya kan kenapa Big Pen? Karena ini kan dia mukul-mukul pen kan. Ada lagi tapi non canon namanya Sebastian. Kalau non canon Iya, itu nggak penting sih ya. Sebenarnya. Jadi kalau lu nggak skip arc Foxy, lu nyesel karena dia ada di situ. Betul. Eksis. Dan meskipun di zaman sekarang udah nggak ada ya, karena Foxy krunya tinggal 3. Bisa jadi ada. Jadi lu mikir Tinggal si Big tidak, Pen dia- mati. Maksud tuh Big Pen mati. Bukan mati, diambil orang. Iya. Ya tetap ada dong di Oh dunia iya, ini. maksud gua nggak ada Nggak ada di Foxy. Foxy, nggak ada di Foxy. Foxy udah nyaris bubar. tinggal bertiga anjir. Bener. Itu Wotan tuh ya, Wotan. Bangsa darah campuran memang selalu kesulitan bertahan hidup di dunia ini, tapi di setiap zaman pasti selalu ada orang berpemikiran bebas. Gila ya. Ya ini The Power of Love ini. Power of Love, ya. Yang punya keinginan berbeda ya. Cinta memang tidak ada batasan. Ini buat gue sebuah kata-kata yang powerful sih. Iya. Dari seorang Iya betul. kakek iya. Dan masuk sama konsep cinta itu buta. Iya. Lu nggak lihat rasanya dia apa? Seperti lu tahu banyak, lu siapa sih? Anjir. Gua adalah utusan cinta. Ini kayaknya kayak Oden ya. Kayak Oden. Terus si Luffy kalau Sanji tua kayaknya kayak dia dah. Ini bener-bener representatif Sanji ya. Bener-bener plek-ketiplek. Sanji kayak gini, Zoro itu kayak Rayleigh. Sama. Sama, gila. Bener-bener sama. Berarti ini posenya berbeda ajaran Oden waktu main ke Wano ya? Iya, mungkin. Atau di kapal. Kayak aku sedang mencari kunci untuk melepas belenggu Loki. Jangan beritahunya ke seenteng itu dong. Mana mungkin dia mau ngasih tahu lokasi kunci itu. Mana bisa, yaudah lupain aja deh. Itu lebih banget ya? Lebih banget. Menggampangkan sesuatu. Oh, lu pengen bebasin Loki, menarik. Melihat masalah yang ditimbulkan oleh orang lain adalah hobi kesukaan. Ini, begitu di zoom juga ada scar di mukanya ya. Ya. Berpotensi juga dia adalah pria dengan luka bakar. Jadi makin menguatkan kenapa Kid harus ke Elbap. Ya. Mau ketemu dia nih, kakek iya. Hobi macam apa itu? Simpan aja hobi itu untuk diri lu sendiri, kata Nami. Anjir. Gadis muda, kata-kata gue barusan adalah sebuah rahasia yang layak untuk disebarluaskan. Wah, ternyata suka nyebarin gosip ya. Gosip. Sudah gue bilang, simpan aja untuk diri lu sendiri. Nah berarti gue sepertinya gue kalau secara sifat gue lebih mendekati Gaban sih sekarang. Karena gue punya acara gibah dulu. Jadi Ya kan bikin lu sama Sanji. Lu kan Sanji, si Vira kan Iya. puding. Kan gue bilang, gue kayak Sanji deh. Ternyata Iya. sifat Gaban ada juga di gue. Iya benar. Lu lebih ke Gaban karena Gaban pas tua dipanggil kakek Iya, Arya. Iya. Itu kakek Iya tuh sebenarnya Arya. Bener, Iya. kakeknya Arya, pas. Kakeknya tuh pas, Arya. Pas. Gue akan menghajarnya lalu memasang, ditanyakan. Kalau lu tahu kan sosok kayak apa si Loki, kalau situasi buruk, lu bakal ngapain nanya ke Luffy? Ya gue akan hajar dia, terus ngerantai dia lagi. Oh, ini gue suka banget. Ini adalah salah satu sifat dari karakter Luffy yang benar-benar harus kita contoh ya. Ini Kayak PD-nya Luffy. pede banget dan pedenya juga beralasan bahwa dia itu punya kemampuan untuk mengalahkan Ya. gitu. Terus lu inget gak waktu si Vivi keceplosan, krokodil si Cibukai, Nami kan kaget banget ya. Kalau Zoro mah ketawa seperti biasa. Luffy juga ketawa ngomong, ntar gue tampol krokodil. Nggak bisa krokodil itu si Cibukai, bla bla bla. Nggak. Dan beneran ternyata. Poinnya tuh Luffy selalu on point. Gue On mau point. nonjok krokodil. Beralasan Gue mau dia. nonjok Kaido. Hmm. Karena akar masalahnya di situ. Ya. Gitu. Meskipun sama krokodil kalah 3 kali. Ya. Sama Kaido kalah berapa kali? 4 ya? Ya sering lah kalah. Banyak ya. Banyak dia. Tapi benar akhirnya menang. Menang. Akhirnya menang. Apalagi Loki lah ya, Loki Dulu bisa. seseorang pria yang dijuluki Seng si rambut merah akhirnya berhasil menangkap Loki. Dan sebelum ditangkap olehnya, belum pernah ada seorang pun yang berhasil menghentikan Loki. Ini menarik. Berarti seorang Gaban tidak bisa juga menangkap Loki. Bukan levelnya. Gimana menurut lo? Ya ini gue agak kaget sih, tapi sebenarnya gue demen Tabula juga. dong, lanjut. Gue demen juga sama Shanks ya sebenarnya ya. Tapi kayak ngelihat, ya udahlah mungkin memang Oda secinta itu sama Shanks dan Shanks mungkin memang karakter yang
diciptakan di One Piece untuk sekuat itu gitu. Tapi tadinya gue agak kecewa, jujur ya, gue kecewa kayak gue pengennya Roger, Rayleigh dan Gaban ini nih ada di top tier. Shanks kan pernah ada di kapal mereka ya, gitu. Jadi waktu itu magang ya, masih anak kecil ya, 15 tahun ya waktu itu ya. Nah sekarang bisa lebih kuat, tapi gue mikirnya itu prime saat itu. Tapi saat itu prime dan Loki masih kecil. Iya, masih kecil. Jadi ini kan prime Loki nih dan posisinya Gaban udah tua. Iya. Sama seperti Raleigh pas ngomong, gue di Lawan usia Kizaru. sekarang lawan Kurohige. Kurohige. Itu gue udah nggak bisa. Gue pasti kalah kalau diseriusin gue berantem. Makanya Sama Kizaru juga gak sih Sabodi pas mau nyelamatin mereka tuh? dia nggak ngomong gitu kalau Enggak itu. ya? Dia ngomongnya pas itu. Kurohige ya? Pas Kurohige. Seingat gue ya. Ke Boa ya? Iya ke Boa dan lain-lain. Amazon Lily, Iya. benar-benar. Terima kasih. Terima kasih Mas. Nah masalahnya si Gaban memang sudah tua. Jadi dia merasa gue udah nggak bisa nih nangkep Oke, Loki. sebenarnya itu menenangkan ya saat inget ada konsep Prime ya, Prime Age di One Piece. gitu. Harusnya Memang- mah pas masih muda bisa. Iya. Itulah yang membuat Garp akhirnya ketangkep kan. Karena dia sendirian nggak bisa. Iya. Gitu. Lanjut. Luffy kayak cabut aja lah, kelamaan nih bertele-tele. Kayak bakal lama tuh cerita. Woi, lu tahu nggak seberapa kuat dirinya? Lalu apa lu juga tahu seberapa banyak korban jiwa yang bisa timbul jika dia sampai jangan cabut. Woi, buang-buang waktu anjir pada gak peduli nih Zoro sama Luffy. Iya. Ya itu sedang memperingatkan kita tahu, kalian perlu dengerin dulu dong katanya. Di sini Rod kayak sorry ya kakek gitu. Nah tiba-tiba siapa namanya kakek ya ini langsung flashback. Dia ingat ada Roger. Roger tuh Luffy banget ya kayak. Iya. Gue udah bosan denger peringatan dari kalian. Jangan lu takut ya. Bukan itu. Kalau ingin menghentikanku maka harus melakukannya secara paksa. Maksud gue lu pahamin resikonya. Ini persis kayak Luffy banget tau. Ini tuh adegan Vivi diculik. Ayo kemarin Joa, lu chicken, lu ayam. Iya. Itu markas musuh. Iya. Emang Persis. kenapa itu gila itu? Memang Lu kalau takut ya? Roger ini sifatnya kan kayak Luffy ya, seperti Iya. anak-anak. Dia tuh nggak mikirin resiko ke sekitarnya. Jadi maju dulu aja, menang atau kalah bodo amat gitu. Nah tugasnya para pengawal ini, para tangan kanan dan tangan kirinya ini adalah yaitu menahan agar Luffy tidak bertindak seperti itu. Iya. Pun dengan Gaban dan Rayleigh, dia menahan agar si Roger tidak bertindak semaunya. Gitu. Ya Rod, itu sih fungsinya Zoro sama Sanji ya di kapal Luffy juga. Rod, coba dorong singgasana itu. Hah? Wah. Lanjut kita dibawa ke pesta Elbaf lagi. Ini ada Usopp di sini. Di antara anggota kelompok Sang Raja Bajak Laut ada 2 orang bajak laut yang terkenal yang sangat kuat selain Roger. Oh, maksudnya ada yang lebih kuat dari Rayleigh katanya. Atau setara. Bener. Suatu hari orang itu dan Roger pergi ke sebuah rumah sakit terpencil di tengah gunung demi mengobati Roger. Oh, Roger udah sakit ya. Tapi rupanya mereka sedang bernasib sial. Kawanan bajak laut musuh ngepung rumah sakit itu, namun orang itu pergi keluar seorang diri dan menghadapi ratusan bajak laut dengan hanya bermodalkan 2 bilah kampak. Anjir. Bentar, sedikit aja ya. Oh iya. Kalau misalkan emang Roger Pirates tuh mirroring Straw Hats ya, kan Straw Hats tuh versi berhasilnya ya. Roger Pirates kan ternyata bukan mereka kan yang Iya, dipilih. iya, iya. Berarti harusnya, ini kan salah satu ironis dari Roger Pirates adalah sakit ya, kaptennya. Kaptennya. Harusnya kalau Chopper berhasil mewujudkan mimpinya, ini versi berhasilnya si Straw Hat-nya adalah dokternya berhasil nyembuhin kaptennya ya. Nyembuhinnya. Mungkin Kalau sampai- mirroring ya. Iya. Harusnya gitu. ya. Ya itu aja. Bukan hanya itu, kabarnya gunung yang menjadi lokasi pertarungan itu menjadi gundul sepenuhnya, alias tidak ada satu pun pohon yang masih berdiri di sana. Dan akhirnya gunung itu dijadikan IKN. Oke. Enggak ya, enggak ada. Gua nggak ngomong ya beneran. Enggak ada di roket tuh, enggak ada di roket. Apa bener banget kebangetan banget tuh gila. Jadi gunungnya gundul. Berkat legenda itu akhirnya orang itu dijuluki sebagai pelahap gunung. Nah, istilah inilah yang akhirnya disematkan ke Gaban sebagai Iya. pelahap gunung dengan alasan Ini yang harfiah. Harfiah. Scientific. bener-bener menghancurkan gunung jadi Iya. gundul. Padahal kalau mesumnya ya itu, replay kan segede gunung itu. Tuh. Yang menarik adalah Jinbe bilang itu kisah yang terkenal. Berarti Jinbe udah tahu sebenarnya kisah ini. Berarti Jinbe sebenarnya udah tahu ada seseorang Gaban. Udah tahu harusnya. Sudah tahu. Gua rasa sekali Jangan-jangan Robin udah tahu Robin juga. ya, gue mau bilang itu sekali Jinbe dan Robin tahu karena Robin itu pernah ngasih tahu tentang Gecko Moria. Pernah ngasih tahu tentang Dragon, orang yang paling diincar. Kayaknya dia tahu juga Gaban itu ada. Iya. Wujud di dunia ini. Iya. Orang itu adalah pria
yang setara dengan Silver Ray, sang wakil kapten, julukannya lainnya adalah tangan kiri Raja Bajak Laut. Gokil, setara loh. Oke, berarti kalau apa namanya? Kalau di Roger Pirates mereka konsepnya tangan kiri tangan kanan. Iya. Kalau di Luffy apa? Sama sih harusnya. Sayap kiri sayap kanan. Sayap kiri sayap kanan. Iya, sama ya. Iya, kurang lebih sama. Sama kerennya sama lah. Kayak benar mirroring ya. Mirroring. Berarti harusnya kalau versi berhasil ya, tadi Chopper bisa nyembuhin Luffy kalau sakit. Mungkin nyembuhin dari yang itu ya, yang karena dia terlalu banyak hormon yang ngurangin usia. Itu kali ya. Gue selalu bilang, dan banyak yang bagian itu di komik ada. Ketika dia disembuhin, itu efeknya tuh bisa Ivankov tuh bisa setahun atau 2 tahun ke depan. Betul. Jadi feeling gue memang akan ada kambuh tuh, penyakit hormon itu. Makanya gue pernah berteori di depan Koi, depan lu juga ya, Luffy akan mati, disembelih terakhir sama kayak Roger. Iya, makanya kalau misalkan ini versi berhasilnya, kan mirroringnya kayak rata-rata berhasil nih, ya kan? Harusnya Chopper berhasil nemuin Panacea yang obat penyembuh segala penyakit itu mungkin ya. Gila sih, itu obat dari segala obat sih. Iya. Semoga ya ketemu ya. Semoga. Ruangan tersembunyi yang, ya ruang harta karun. Wah, gue cinta kakek gitu. Harta kakek kenapa bisa tahu ruangan ini? Ya menjelajah adalah hobi gue. Menjelajah adalah hobiku. Karena dia sudah menjelajah Kakek banyak nih, goa ya. Kakek Iya nih emang Arya banget ya, Kakek Iya. Anjing, di kepala gue menjelajahnya tuh terlalu liar. Padahal menjelajah ruangan aja sebenarnya. Vira, lu sabar ya, di rumah lagi jagain Akira. Suami lu di sini gini, Kakek Iya nih. Anjir. Ngomongnya. Wah, harta karun, ruang harta karun tapi udah pada kosong. Ini kayak harta karun yang di Pulau Jagaimon ya. Petinya kosong semua. Ya emang dulunya harta karun sih. Iya. Jangan dendam ya, si Nabi udah marah kan. Iya. Sejak awal kastilnya memang kosong, jadi wajar banyak pencuri yang mengincar tempat ini. Dan sama ini mengingatkan di kastilnya Chopper. Saat Nami masuk itu ruangan senjata. Iya. ini kuncinya tuh kayak kunci di game banget ya. Game banget, ini RPG abis. RPG abis kan, kunci RPG game gitu ya, abis. muter aja. Sangat. Ini karena kunci raksasa aja nih. Iya. Tapi coba lihat itu, wah kunci, ini adalah benda yang bahkan tidak pernah diinginkan oleh setiap pencuri yang datang kemari. Gila, bahkan kriminal aja nggak mau Loki bebas. Nggak mau. Sebengal apa itu? Dengan kata lain, Sebengis apa itu? orang jahat sekalipun nggak mau Loki sampai bebas. Meski begitu, apa lo tetap ingin mengambil kunci ini? Wah, ini dia nih. Ya, orang itu benar-benar ada dan dia tinggal di Elbap selama lebih dari 20 tahun. Berarti setelah Roger wafat ya? Ya, tapi uniknya, nah, gue bingung timeline-nya nih. Dia ke Wano dulu, apa memanjat tebing raksasa itu dulu? Karena harusnya kalau di Wano 20 tahun, dia nikahnya sama warga Wano harusnya ya. Kok di Wano sih? Di sini di Elbap dong? Oh iya di Elbaf, salah gue, salah. Di Elbaf. Iya, tadi gue bacanya Wano, terus kalau di Wano mah harusnya nikah sama warga Wano ya. Dia udah di Elbap selama 20 tahun. Apa itu benar? Dia adalah seorang tokoh besar legendaris yang setara dengan Roger dan Rayleigh. Sang tangan kiri Raja Bajak Laut, Scooper Gaban. Nah, berarti memang benar buat masyarakat One Piece. Tadi masih bilangnya kakek iya. Ya. Dan ini baru diungkap oleh Scooper Gaban, meskipun kita para pembaca tahu ya. Ya. Kalau begitu coba rebut kunci ini dariku. Akhirnya di chapter depan akan ada pertarungan perebutan kunci. Betul. Ini kayak Kakashi sama Naruto ya, ngambil lonceng. Ya, betul. Ini lebih ke misi ya. Misi. Lebih ke ujian. Ini Ujian. keren nih dari seorang guru ya kan. Lu layak gak bisa ngambil kunci ini? Betul. Dan betul. chapter ini akhirnya selesai dan libur di minggu depan. Gokil. Tidak apa-apa, tidak terlalu sedih karena kita udah dikasih Gila. 4 minggu berturut-turut sampai nggak bisa napas. Bener. Keren banget. Gue ada teori dikit nih, nggak Apa teori lu? sih, gue lebih ke pengen diskusi sama lu. Gue kan pernah bahas waktu itu telur di kapalnya Oro Roger. Jackson. Ya. Iya, yang kemungkinan itu telur naga dan naganya mungkin dikasih ke Vegapunk yang ada di Pang Hazard itu ya. Oh, kan ada naga 2 ya, ada oke. naga 2 ya. Iya, gitu kan. iya, Nah, iya. gue nggak tahu telurnya itu masih ada di Oro Jackson atau yang jadi naga itu. Sekarang gue jadi berpikiran, terakhir kan yang bawa Oro Jackson ini Gaban. Iya. Iya kan? Bawa terakhir jawaban? Iya, Gaban dibawa ke Wano nganterin si Oden sama Toki ya waktu itu ya. Nah, Gue lupa tuh chapter berapa. harusnya dibawa lagi ya, harusnya dibawa lagi pulang ke Elbaf misalnya ya. Nah, gue berharap banget karena gue punya teori kapal barunya Luffy harus lebih kuat. Gue jadi ngebayangin yang sistem kapal induk waktu itu ada Oro Jackson. Jadi Torsen San itu dijadiin ruang kendalinya dari Oro Jackson. Misal kalau misalnya kapal itu masih ada. Karena kayak Gaban ternyata ada di sini nih. Iya, Dan iya, kayaknya yang terakhir terlihat membawa kapal Oro Jackson adalah Gaban. Kan nggak mungkin dihancurin, itu kapal kuat banget ya. Mungkin. Sayang dan nggak rusak kayaknya juga. Kalaupun yang ngambil Rayleigh gak mungkin, karena Rayleigh berenang. Rayleigh berenang, bener. Terus sama gue mikirnya gini, kalau misalnya Oro Jackson masih ada di Elbaf dan dia masih yang pegang,
menurut lo telurnya itu beneran naga yang di Panghazard atau telurnya masih ada di Oro Jackson? Menurut gua telur itu adalah sosok misterius sih. Masih sosok misterius? Masih belum, ya kalau naga sih Kayaknya bisa naga tapi bisa. belum menetas ya. Tapi kalau naga Iya. kayak oh ya udah. Oh ya udah, gitu Ya aja udah ya. ternyata oh itu naga. Oh Iya, ya udah iya. gitu. Mungkin naganya ras apa gitu misalkan ada pemegang rahasia apa gitu yang untuk membantu Luffy perang di akhir ya. Atau Gitu. bisa jadi itu adalah hasil dari pernikahan ras campuran. Iya, iya, iya. Betul juga. Ada ras apa sama apa, nah itu di situ tuh. Itu bisa masuk kok. Dirawat sampai sampai besar nanti. Iya. Orang fishman aja genealoginya beda-beda ya. Ini nikah sama ini silang jadinya begini, ini jadi ini Bener. beda-beda kan. Bener. Ada yang kakinya fishman, Iya. ada yang kakinya duyung, ada yang kakinya manusia, palanya ikan. Gila. Banyak banget. Jadi kayak ras di dunia One Piece itu tidak terbatas. Tidak terbatas. Iya, iya. Nah, sekarang yang menarik adalah ini sudah selesai Nakama beda chapter ini, kita akan bahas sedikit tentang suku pergaban yang diduga pria dengan Luka bakar. ya. Memang kemungkinan besar jadinya dia nih. Jadinya dia adalah pria dengan luka api tapi siapa yang melukai dia dengan kemampuan luka api? Benar. Hanya di kepala gua hanya satu orang yang berhasil, yaitu Akainu, yang bisa punya power level sekuat itu. Ngelukain Gaban tuh cuman Akainu sih, sehingga ada luka berbentuknya api. Atau ini menurut lu siapa? Oke, ya menurut gue Akainu kayaknya masuk. Gue malah pengen berhipotesis kapal lagi masuk deh ke dia. Kan kapal? orang yang berluka bakar itu punya kapal pitch black ya kalau bahasa Inggris, apa bahasa Indonesia gue lupa. Kapal hitam. Oh iya. Ya kan, yang bisa menciptakan Oh iya, itu. bener. Nah, gue tahu deh, kalau dia dikejar Akainu, ini misalnya dia abis kebakar tuh ya, kan dia kabur dong pasti. Kalau nggak kabur ya mati lah, ya kan kayak X gitu. Dia harus kabur, misalnya kabur ke Elbaf, ke Wano apa segala macam. Kalau lu pakai Oro Jackson, lu pasti bakal ketahuan. Jadi lu bener-bener cat kapal lu jadi total hitam. Oh iya. Jadi dia bisa kabur gitu kan. Jadi masuk nih kayaknya Akainu yang ngejar. Gitu. Atau ini jadi menarik nih. Kita tahu Oro Jackson terbuat dari kayu adam yang sangat kuat. Kalau memang ini gara-gara luka bakar atau luka api, jangan-jangan Oro Jackson memang dibakar saat dibakar itu. jadinya Gosong aja tapi. hitam ya berarti ya. Soalnya pitch black. Bahasa Indonesia apa sih waktu itu? Bener-bener hitam Iya, legam. gue lupa kapal Lu hitam. inget nggak? Kapal Hitam hitam legam lupa gitu gua. kali. Tapi jadi menarik kalau misalnya tuh ini Gaban dan dia lagi bawa Oro Jackson, ya emang dibakar kapalnya, tapi jadi gosong aja. Ya. Itu masuk juga. Kalau Bukan gosong hancur hitam. ya? Iya, iya. Karena Kalau kan- hancur enggak. Karena kan kayu adam tuh sulit dihancurkan. Enggak, dia kan harus selamat dong ke pulau berikutnya Iya, dengan iya. kapal itu. Makanya ketika dibakar pun nggak bisa, jadinya cuma gosong. Cuma warnanya aja berubah jadi hitam jadi ya. hitam, gitu. Menarik sih. Iya, karena yang levelnya di atas Monster Trio ini ya harusnya Akainu aja ya. Kayaknya nggak ada lagi yang punya kemampuan yang Iya. membakar, kemampuan yang membuat gosong selain Akainu ya. Sama kita lupa ngebahas sedikit soal Scar yang ada di Singgasana Elbaf di atas ya. Iya. Itu ada Scar 3 yang mirip dengan luka codetnya Shanks. Iya. Apakah itu kemampuannya Loki? Kemampuannya serigala? Karena memang dari gayanya itu udah hiena atau serigala banget ya. Atau memang itu udah ada sebelum pertarungan. Nah, jadi kepikiran lagi nih, jangan-jangan memang buahnya iblis itu antara kan kita beranggapan buah iblis itu adalah ular merah darah kan. Tapi jadi ada kemungkinan karena ada Feng ini, jangan-jangan emang serigala apa mitologi? Fenrir. Fenrir. Iya, waktu itu Fenrir gue bilangnya. Bisa jadi tuh ya. Bisa jadi. Tapi buat yang bilang ini lukanya dari Kurohige atau apa enggak? Berarti kalau misalkan ini Fenrir atau God of War lah ya, jangan-jangan God of War. Jadi misalkan Fenrir atau God of War, berarti itu buahnya King Harold sebelumnya ya kan, Iya. yang sudah direbut sama Loki ya. Nah, jadi kayak bukan direbut ya jadinya. Kita lurusin lagi nih. Menurut lu, konsep King Harold punya buah iblis legendaris itu ada di kotak Harta Karun atau ada di tubuhnya dia? Kalau menurut gua masih stick dengan pemikiran kalau buahnya udah di Harold. Sudah di Harold. Oke. Tapi ya itu akhirnya caranya memberikannya dengan cara dibunuh. Karena tidak ada cara memindahkan lain selain mati kan. Iya. Dan mungkin feeling gua yang diambil tuh lambungnya sih. Oke. Sejauh ini yang ada di kepala gua untuk memindahkan buah iblis harus dikonsumsi dari mayatnya. Kenapa Kurohige bisa ngambil kemampuan Shirohige? Karena dia ngambil something dari tubuhnya Shirohige. Dan nggak ketahuan apa, kemungkinan lambungnya. Kenapa si Lin bisa? Karena dia makan bulat-bulat Secara utuh. secara utuh. Bener.
Nah, si Mother Caramel. jadi kalau misalkan kondisi fisiologis Teach itu memang berbeda dengan manusia pada umumnya, jadi kemungkinan juga dia punya lambung lebih dari satu kan, jadi bisa untuk Iya. menaruh buah iblisnya, misalkan Bener, lebih dari bener. satu gitu kan. Sama ini kan konsep orang tua anak dianggap jahat tuh banyak ya. Kalau inget baca Conan, Kir itu yang membaca berita ya, singkat gue namanya Kir. Dia kan pura-pura ngebunuh bapaknya biar selamat. Jadi bapaknya yang nyuruh lu harus mati biar lu selamat di kawanan baju hitam. Bener. Bisa jadi memang ini ya lu bunuh gua biar lu dapat kemampuannya dan kemampuan ini nggak diambil orang lain. Sehingga saat kemampuannya sudah ada, Loki ngamuk nggak bisa dikalahin, Ya. penjara. Ya emang yang menurut gue paling cocok sih anaknya ya untuk ngambil. Atau memang sudah dengan konsep diskusi kita tadi, misalnya Jorul dan 100 orang yang ada di situ membunuh King Harold duluan misalkan ya. Terus Loki udah ngelihat ini potensi untuk diambil sama mereka gitu kan. Ya udah Loki aja yang ambil gitu kan, nurunin. Emang sebenarnya fraksi-fraksi di kerajaan kan sekali lagi banyak ya. Kalau lo baca komik-komik atau manga-manga atau cerita-cerita kerajaan tuh, setiap kerajaan ada faksinya masing-masing Benar. yang tidak suka dengan raja tersebut. Benar, pengen menggulingkan, Ya. pengen ngancurin kerajaan tersebut. Kayak raja kan ada adik kakak tuh pangerannya, misalkan. Ada yang faksi pangeran A, pangeran B. Betul banget. Maunya yang pangeran A jadi Ya, raja, maunya benar. gitu. Jadi Kadang ada anak selir juga pengen ituin Iya. ya kan, pengen ngerebut tahtanya. Jadi memang berpotensi sekali lagi ini menarik yang tadi kita bahas. Ini semua rencananya Jorul tuh menarik sih. Jorul Ya gue mengendalikan yakin banget, semuanya. karena apa? Karena saksinya tinggal Jorul sama Loki, jadi nggak Iya. ada yang bisa Kenapa ngasih dia bisa, tahu. bisa selamat tuh aneh? Karena diketusuk palanya jadi kayak aksesoris doang kan. Itu Mungkin yang ada hubungannya dengan Magic Circle ini, tiba-tiba ada yang nongol, dibawa teleport, diselamatin gitu kan. Emang- Sebenarnya mati harusnya Jorul sama Loki. sebenarnya bisa jadi kalau mereka ini si Jorul lagi-lagi ditawarkan untuk ya ini lu dapet tahta raja nih kalau lu berhasil ini, atau syaratnya lu ada yang jadi Holy Knight. Nah ternyata Loki nggak mau jadi Holy Knight gitu kali ya. Ya. Aduh ini nggak habis-habis ya, gila. Ya. Ada lagi nggak? Ini tadi kan udah kita bahas kemungkinan soal suku pergaban kapal hitam tuh dari Kapal Orr hitam menarik Orr sih. Jackson, karena gue yakin banget kapal Orr Jackson itu tidak rusak, dan please banget Oda jadiin itu kapal induknya buat perang. Iya. Jadi bisa pada ikut tuh, gede banget. Orr Jackson gede banget kan ya? Gede Banget. Gede. Nah, terus tadi kemungkinan yang menyerang sampai memberikan luka yang tidak hilang pada suku pergaban adalah Akainu, Iya. gitu kan. Dan Mungkin- ngejar kapal tersebut dibakar, masuk banget jadi Jadi hitam. Iya. Ya diumpetin, terus Jorul potensi traitor ya. Terus apa lagi tuh tadi ya? Banyak lah. Pokoknya di chapter minggu depan ini adalah pertarungan antara Luffy dan Gaban untuk memperebutkan kunci. Ini bukan duel serius ya, tapi Bukan, duel untuk latihan. Ini gue tunggu-tunggu karena gue Ini gua yakin tunggu-tunggu. dia bakal dapat kemampuan baru atau ilmunya meningkat lah dari ini kan mentor nih. Kayaknya mentornya tuh rilis sama Gaban lah ya, yang siapa yang lebih cocok lagi dari Gaban ya kan Betul. nggak ada lagi gitu kan. Kalau menurut kalian gimana Nakama? Apakah punya teori lain atau setuju dengan teori kita atau punya pendapat lain? Silahkan tulis di kolom komentar. Kalau gitu terima kasih Nakama sudah mendengarkan bedah chapter hari ini. Jangan lupa di subscribe channel YouTube TKW-nya Ternyata Kamu Wibu. Like dan sebarkan video ini sebanyak-banyaknya biar Thousand Sunny Go ini terus berlayar sampai One Piece tamat. Gitu. Terima kasih sekali lagi. Kalau gitu, jangan lupa juga di follow Instagramnya Podcast Sunny Go pakai W belakangnya. Dan ya udah, kalau gitu gue Reno Frianus, Gue Pandacil. pamit Nakama. Thank you semuanya. Bye.